ini Ibu Sri? Alhamdulillah sehat Bu Leni. Bu Leni apa kabar? Alhamdulillah sehat juga Ibu Sri. Terima kasih ya Ibu Sri sudah mau berbincang-bincang masalah supervisi yang akan yang telah dijadwalkan di sekolah. Kebetulan supervisi Ibu Sri itu akan diadakan hari apa ya Bu ya? Hari Senin Bu. Oh, hari Senin. Dan kebetulan saya yang akan mensupervisi Ibu Sri di hari Senin nanti. Ya Bu Sri, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan sebelum Ibu Sri melaksanakan proses pembelajaran di kelas nantinya. Ngomong-ngomong, materi apa ya Ibu yang akan Ibu bawakan di hari Senin nanti? Baik Bu, sebelumnya saya juga ingin memberitahukan, kan saya guru mata pelajaran PPKN. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu tentang bentuk dan kedaulatan negara Republik Indonesia, itu di kelas 9B. Di kelas 9B ya Ibu ya. Ya, jadi bentuk bentuk dan kedaulatan. Bentuk dan kedaulatan. Dari materi bentuk dan kedaulatan ini Bu, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu capai? Jadi di dalam pembelajaran itu nanti yang akan saya sampaikan kepada anak-anak harus ada 3 kompetensi yang harus mereka miliki. Yang pertama yaitu kompetensi sikap sosial, yang kedua kompetensi pengetahuan, yang ketiga kompetensi keterampilan. Di kompetensi sikap sosial ini bagaimana mereka itu setelah melakukan kegiatan literasi dan diskusi, peserta didik itu mampu dan bertanggung jawab dalam mendukung bentuk dan kedaulatan negara Republik Indonesia dengan baik. Lalu kalau di kompetensi pengetahuan, setelah mereka membaca buku, mengamati penayangan video yang saya bagikan nantinya, dan berdiskusi, peserta didik itu dapat menjelaskan bagaimana hakikat dari kedaulatan dan bagaimana bentuk kedaulatan negara kita dengan tepat. Lalu di kompetensi keterampilan, mereka mampu menyusun laporan dan mempresentasikan hasil diskusi mereka ke depan nantinya. Nah, di situ juga nanti dinilai dan akan ada nanti penilaian lembar pengamatan diskusi. Jadi tujuan pembelajaran Ibu ini mencakup 3 kompetensi ya Ibu ya. Iya. Jadi ada kompetensi sikap sosial, pengetahuan, dan juga mencakup keterampilan. Jadi semua aspek mencakup semuanya ya Bu ya. Jadi harapan inti dari tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai ini apa Bu? Harapannya bagaimana anak-anak itu bisa benar-benar nantinya merealisasikan di kehidupan nyata mereka, di lingkungan masyarakat mereka, dan mempertahankan kedaulatan negara kita. Jadi mereka bukan hanya mengetahui apa itu kedaulatan, tapi mereka juga di lingkungan sekitar sekolah bagaimana dia bergaul dengan teman-teman, itu kan juga nampak nantinya. Keren ya Ibu ya. Keren sekali harapan Ibu untuk materi pembelajaran pada Senin besok. Karena Ibu langsung ingin anak-anak itu langsung menerapkan inti dari kedaulatan itu sendiri ya Ibu Sri. Persiapan apa yang telah Ibu lakukan untuk supervisi di hari Senin nanti Bu? Jadi persiapan yang telah saya siapkan, untuk supervisi di hari Senin itu, yang pertama yaitu RPP. Nah, RPP itu kan kita berpatokan kepada silabus ya Bu ini ya. Sudah saya siapkan. RPP itu harus sesuai dengan kemampuan peserta didik kita. Jangan kita mengambil RPP yang istilahnya kita copy paste dari internet saja, tapi kita harus melihat karakter peserta didik. Apakah RPP kita ini sesuai atau tidak dengan karakter peserta didik kita. Jadi itu sangat perlu itu. Nah, lalu yang kedua, saya mempersiapkan bahan ajar. Di bahan ajar itu ada isinya seperti materi-materi yang berkaitan dengan materi hari Senin itu. Jadi bukan hanya dari buku cetak yang didapatkan oleh siswa, tapi saya juga akan mempersiapkan bahan ajar untuk mereka. Lalu yang ketiga, saya juga mempersiapkan LKPD, yaitu lembaran kerja peserta didik, di mana di dalam LKPD itu di dalamnya ada suatu masalah atau kasus saya kasih nantinya, lalu mereka akan memecahkan masalah tersebut dan dengan cara berdiskusi, dan nanti akan mempresentasikan hasil LKPD tersebut. Dan yang terakhir, saya juga mempersiapkan video pembelajaran. Video pembelajaran ini gunanya juga untuk
memotivasi mereka agar mereka lebih aktif di dalam pembelajaran, lalu mereka mampu nantinya mengaitkan apa isi video tersebut dengan materi yang saya berikan. Bagus sekali ya Ibu ya. Waduh, persiapan Ibu begitu sangat matang, dan saya lihat Ibu sangat semangat sekali untuk supervisi di hari Senin. Ibu juga telah membuat RPP dengan sesuai kondisi yang ada di kelas kita ya Ibu ya. Jadi Ibu tidak hanya mengcopy paste dari internet ya Ibu. Setelah itu saya lihat juga tadi ya, saya dengar Ibu membuat bahan ajar sendiri ya Ibu. Iya itu, aduh itu saya sangat mengapresiasi sekali ya yang telah Ibu lakukan itu Bu. Nah, membuat bahan ajar sendiri, membuat video pembelajaran sendiri Bu. Jadi Ibu tidak hanya berpaku kepada buku paket siswa ya Ibu ya. Ternyata persiapan yang telah Ibu lakukan itu sudah bagus. Terus yang akan saya tanyakan lagi yaitu bagaimana strategi yang akan Ibu pakai atau apa strategi yang akan Ibu pakai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan di hari Senin nanti. Jadi strategi pembelajaran yang saya gunakan di hari Senin itu, saya menerapkan model pembelajaran PBL yang boleh ini, problem based learning, yang mana peserta didik diberikan kesempatan untuk memecahkan suatu masalahnya sendiri sehingga dia mampu membentuk kebiasaan belajar yang mandiri dan mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif di dalam pembelajaran. Karena masalah yang diberikan kepada siswa adalah masalah yang masih ada atau dekat dengan lingkungannya. Lalu yang kedua, saya juga menggunakan metode diskusi, tanya jawab, dan presentasi yang mana dapat mendorong siswa untuk bertukar pikiran dan membangun argumen yang berbobot serta belajar menghargai pendapat orang lain atau pendapat temannya. Jadi strategi yang akan Ibu pakai untuk materi, bentuk, dan kedaulatan negara, Ibu akan memakai strategi PBL. Ya Bu ya. Itu nanti gimana langkah-langkah yang akan Ibu lakukan di saat proses belajar mengajar itu Bu? Nah, jadi di langkah-langkah yang akan saya lakukan nanti, yang pertama kita kan tentunya ada kegiatan pendahuluan ya Bu ya. Di kegiatan pendahuluan itu pertama sekali kita harus mempersiapkan peserta didik. Lihat situasi kondisi kelas terlebih dahulu. Lalu apakah kelasnya sudah kondusif atau tidak? Kondusif maksudnya di sini, apakah kelasnya sudah bersih atau tidak? Itu kita periksa dulu. Habis itu kita seperti biasa kita memberikan absen, lalu kita berdoa. Lalu di pendahuluan itu saya juga akan memberikan menyanyikan lagu wajib nasional ya Bu ya. Yaitu salah satunya Garuda Pancasila nantinya rencananya ya. Dan lalu juga memberikan ice breaking biar mereka tuh lebih semangat dalam pembelajaran. Lalu di kegiatan pendahuluan itu saya juga akan menyampaikan tujuan-tujuan pembelajaran yang telah saya sebutkan tadi. Ada 3 kompetensi yang harus mereka miliki, dari kompetensi sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, setelah itu kita masuk ke kegiatan inti. Di kegiatan inti inilah kita masukkan sintak-sintak PBL itu yang pertama yaitu orientasikan peserta didik kepada masalah. Nah, di sini saya mengorientasikan peserta didik kepada masalah itu, saya akan menayangkan sebuah video yang yaitu video kasus pelanggaran pemilu. Jadi sehingga mereka tuh termotivasi untuk ini video ini apa ya kaitan video ini dengan materi hari ini. Jadi mereka bisa berpikir kritis dan aktif di dalamnya. Lalu sintak yang kedua nantinya pengorganisasian kelompok, di mana mereka nanti saya bagi menjadi 4 kelompok. Di dalam satu kelompok itu ada beranggotakan 5 atau 6 orang. Lalu saya akan memberikan LKPD di dalamnya. Lalu sintak selanjutnya saya akan melakukan penyelidikan individual maupun kelompok. Di sini dalam penyelidikan individual maupun kelompok, peserta didik itu kita sebagai guru harus juga membimbing mereka. Kita membimbing mereka dengan rasa kekeluargaan untuk mereka mampu mengumpulkan informasi-informasi untuk menyelesaikan masalah yang ada di LKPD itu. Nah, jadi kan nanti bukan hanya di buku cetak, tapi juga ada di bahan ajar yang saya berikan tadi sebelumnya ya Bu. Nah, setelah itu juga setelah mereka melakukan penyelidikan individual maupun kelompok, mereka akan melakukan pengembangan atau penyajian hasil dari penyelesaian masalah itu. Maksud di sini
penyajian hasil penyelesaian masalahnya itu mereka membuat laporan dari diskusi tersebut, lalu mereka mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Nah, dan yang terakhir adalah analisis dan evaluasi proses penyelesaian masalah, yang mana peserta didik itu mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-temannya. Ya, yang terakhir itu, Bu. Lalu yang terakhir itu kegiatan penutup yang tidak kalah penting, kita harus memberikan reward atau penghargaan kepada mereka. Kenapa reward atau penghargaan kepada kelompok terbaik? Agar mereka itu untuk minggu selanjutnya mereka akan terpacu menjadi kelompok yang terbaik di dalam pembelajaran itu. Lalu kita juga terakhirnya saya juga akan memberikan soal post test. Ya, nanti akan berikan soal post test dan melakukan refleksi terhadap anak-anak, bagaimana kekurangan dan kelebihan terhadap pembelajaran pada hari itu. Dan terakhir mereka mampu menyimpulkan apa materi pada saat itu. Dan saya juga akan memberikan informasi untuk materi selanjutnya. Seperti itulah langkah-langkahnya ya, gambarannya. Iya, Bu. Itu sudah sangat super sekali ya, Bu Sri ya. Saya rasa langkah-langkah pembelajaran PBL yang telah Ibu jabarkan tadi sudah sangat beruntun ya, Ibu ya. Semoga saja nanti pas pelaksanaannya seperti yang Ibu harapkan, anak tetap semangat dalam proses pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu inginkan ya, Ibu. Dalam mempersiapkan semuanya ini, Ibu, apakah ada hambatan atau kesulitan yang Ibu hadapi atau Ibu temui, Bu? Jadi tentunya kita memiliki hambatan ya, Bu ya. Tidak mungkin semuanya mulus. Iya. Nah, di dalam apa kita seorang pendidik, hambatan yang saya alami itu sebenarnya yang pertama kita ada kekurangan sedikit ya, Bu ya. Di fasilitas mungkin ya, di infokus lah gitu, Bu ya. Di infokus mana kita, karena infokus kita rusak. Nah, infokus sekolah kita rusak, jadi saya kesulitan di hambatannya di sana untuk menayangkan video tersebut. Jadi gimana cara Ibu untuk menayangkan video tersebut, Bu? Nah, jadi adapun biar saya benar-benar nantinya anak-anak tuh menyaksikan video itu, saya akan berusaha untuk meminjam dari instansi yang lain. Oh, berarti Ibu ini benar-benar hebat menurut saya, Bu, karena dengan kondisi sekolah kita dengan kendala fasilitas berupa infokus, Ibu telah berusaha untuk mengatasi kesulitan tersebut dengan meminjam infokus dari instansi lain ya, Ibu ya. Aduh, mantap sekali, Ibu. Jadi menurut saya persiapan Ibu itu sudah sangat matang. Semoga di hari Senin nanti saat Ibu melaksanakan proses belajar mengajar di kelas sesuai dengan harapan Ibu ya, Bu ya, dan mencapai tujuan pembelajaran ya, Bu ya. Sampai ketemu lagi di hari Senin ya, Ibu Sri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana keadaannya hari ini, sehat semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Jadi sebelum pembelajaran kita mulai, coba kalian lihat di bawah meja atau di bawah kita ada nggak sampah? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Udah ada bersih semua? Bersih, Bu. Tidak piket ya tadi pagi ya? Tidak, Bu. Baiklah semuanya, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Akmal silakan pimpin kelas kita untuk berdoa hari ini ya. Anak-anak, Bu mau nanya kehadiran kalian hari ini, apakah hadir semua? Hadir, Bu. Alhamdulillah, berarti sehat semua ya? Sehat, Bu. Baiklah anak-anak, untuk agar kalian semua mencintai negeri kalian sendiri, mencintai bangsa kalian sendiri, Ibu ingin kalian menyanyikan lagu Padamu Negeri ya. Silakan semuanya berdiri. Ya, silakan pimpin kelas kita menyanyikan lagu Padamu Negeri.
Bisa? Bisa. Oke, semangat pagi. Pagi, luar biasa. Baiklah, anak ini semua, Ibu mau nanya, kalian masih ingat nggak materi kita minggu lalu tentang apa? Silakan. Perkenalkan, nama saya Dr. Faris Bahar. Siapa? Teori tentang teori-teori kedaulatan. Teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan hukum, teori kedaulatan rakyat. Bagus, kasih tepuk tangan untuk Okta. Bagus ya. Teori, pada minggu lalu kita udah belajar tentang teori-teori kedaulatan. Kasih tepuk apa ya bagus untuk Okta? Tepuk apa? Tepuk bagus boleh? Kasih tepuk bagus ya. Semuanya ya, tepuk bagus. Bagus. Semua materi kita hari ini yaitu tentang bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3 kompetensi yang harus kalian lalui, yang harus kalian miliki. Yang pertama ada kompetensi sikap sosial, kompetensi pengetahuan, yang ketiga kompetensi keterampilan. Siapa yang mau membacakan kompetensi pengetahuan? Siapa yang mau membacakan? Siapa yang mau membacakan? Coba Faiza, Dirina, kenalkan diri ya. Kenalkan nama saya Faiza. Yang ini ya, pengetahuan, kompetensi pengetahuan. Setelah membaca buku, sumber, teks dan bahan kajian, mengamati penayangan video, peserta didik bisa menjelaskan bentuk kedaulatan negara Republik Indonesia dengan tepat. Baiklah anak-anak itu semua, adapun model pembelajaran yang Ibu gunakan pada hari ini yaitu model problem based learning. Model problem based learning ini di mana kalian diberikan sebuah kasus. Di kasus itu kalian mampu memecahkan kasus tersebut. Dan kasus yang diberikan di sini yaitu berupa video. Nanti kalian amati video ini, lalu kalian catat hal-hal penting di dalamnya. Lalu apa kaitannya dengan materi kita hari ini? Bisa? Silakan dikumpulkan catatannya ya. Catat ya. Ini ada video kasus pelanggaran pemilu ya. Bawaslu pemilihan Bawaslu saat ini telah menemukan 1.247 pelanggaran selama proses pemilu serentak 2019. Sebagai pelanggaran yang ditemukan adalah pelanggaran administrasi, yakni sebanyak 648 kasus, seperti pelibatan ASN dan proses pemilu. Bawaslu juga Jadi anak semua, siapa di sini yang mau mengemukakan pendapatnya? Apa maksud atau kasus di video itu apa hubungannya dengan materi kita hari ini? Siapa yang mau memberikan pendapatnya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuraiman. Indonesia dipertegas dengan kedaulatan hukum dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam pasal 27 ayat 1 segala warga negara bersamaan hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali. Kedua pasal ini menegaskan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat oleh lembaga negara sesuai UUD tidak bersifat mutlak atau tanpa batas. Kita bagus itu kaitkan pasal tadi dengan video tadi. Berarti di kasus ini telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan, telah menyalahgunakan kedaulatan atau kekuasaan yang diberikan kepada rakyat untuk dirinya sendiri. Kasih tepuk mantap untuk mereka ya. Jangan
Ketua. Saya Maulana Renata sebagai anggota. Saya Agusman Naura sebagai sekretaris. Saya Ferdian sebagai anggota. Saya Muhammad Hudayat sebagai anggota. Baiklah, saya menjelaskan hasil diskusi kami. Prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. 1. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. 2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. 4. Presiden tidak dapat membubarkan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. 5. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 6. Oke, itu saja hasil diskusi kami. Apakah ada pertanyaan? Ya, kelompok Berdiri ya, perkenalkan dirinya. Nah, silakan berdiri ya, Nak. Perkenalkan nama saya Oktav Harus Bahar. Dengan saya adalah Kelompok saya dari kelompok 4. ya, kelompok 4. Akan bertanya tentang apa fungsi terpenting dari demokrasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. baiklah, kasih kami waktu 1 menit untuk mendiskusikan. Fungsi dan tujuan demokrasi Pancasila pertama adalah menjamin hak-hak rakyat Indonesia dalam penyelenggaraan agenda negara. Fungsi dan tujuan demokrasi Pancasila kedua adalah menata segala norma agar tidak terjadi pelanggaran di masyarakat. Ataupun kelompok terbaik ya dari nilainya, yang aktif, yang bagus penampilannya, beda-beda tipis ya nilainya di sini antara kelompok 1, 2, 3, 4, tapi cuma 1 ya. Yang lain jangan kecewa ya. Minggu depan ditingkatkan lagi. Kelompok mana? Yang tinggi. Tahu. Coba nebak kelompok mana yang paling tinggi terbaik? Kelompok 3, Bu. Nah, ada kelompok 5, kelompok berapa? 1. Kelompok 3, Bu. Yang paling tinggi ada pada kelompok 2. Berarti minggu depan kelompok lain harus lebih ditingkatkan ya. Kasih tepuk mantap untuk kelompok 2 semuanya ya. Tepuk mantap. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap. Mau memberikan close test. Nggak boleh lihat buku ya, jawabnya sendiri-sendiri. Ibu mau lihat kemampuan kalian, tidak ada yang lihat buku, simpan dulu bukunya ya. Isilah ya, buat isi nama dan kelas, jangan lupa isi nama kelas, lalu pilih jawaban yang benar. Boleh dikumpul lagi ya. Kalian tadi sudah menjalankan post-test, sudah mengerjakan post-test. Masuklah kita ke penutup pembelajaran. Kita dengan refleksi ya, refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Ada jelas? Jelas, Bu. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Emotikon yang mana? Emotikon 1 atau emotikon 2? Emotikon 1? Ya. Berarti dengan smile atau dengan cemberut? Smile. Smile ya. Semuanya berarti refleksi kita pada hari ini telah berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Menyimpulkan materi kita pada hari ini. Satu orang aja. Siapa yang mau menyimpulkan materi kita pada hari ini? Menyimpulkan? Nah, silakan Iqbal. Bagus. Bagus ya. Dapat nilai plus lagi Iqbal. Banyak Iqbal dapat nilai plus ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Sofian. Saya akan menyimpulkan negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan asas kedaulatan rakyat, landasan hukum negara Indonesia menganut kedaulatan rakyat ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, bagus. Kasih tepuk tangan untuk Iqbal ya. Materi kita selanjutnya untuk minggu depan yaitu tentang
tentang perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia. Silakan kalian baca materi minggu depan tentang perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia. Ya, baiklah. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Silakan Akmal siapkan bacaan dalam kelas. Ya, berdoa. Ya Allah, alhamdulillah. Ya, Ibu, bila ada kata-kata yang salah, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Sri. Waalaikumsalam Ibu Leni. Ya, alhamdulillah ya Ibu ya. Ternyata seperti Ibu pada hari ini telah selesai dilaksanakan dengan baik. Jadi, gimana Ibu perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran di kelas tadi? Perasaan saya ya Bu ya, setelah mengikuti PBM tadi, saya merasa sangat puas sekali ya Bu ya. Bagaimana anak-anak murid kita terlihat sangat antusias dia dengan pembelajaran yang saya berikan. Dan tujuan pembelajaran yang saya berikan kan ada 3 kompetensi. Yang pertama kompetensi sikap sosial, lalu kompetensi pengetahuan, lalu yang ketiga ada kompetensi keterampilan. Insya Allah kalau saya lihat tadi sudah terpenuhi semua, sudah dicapai oleh anak-anak. Lalu satu lagi, anak-anak juga terlihat aktif di dalam pembelajaran. Ketika saya menampilkan video pembelajaran itu, mereka sangat antusias dan mau untuk berpendapat apa isi pendapat dari isi pikiran mereka dan apa kaitannya dengan materi pada hari ini. Iya. Jadi anak-anak itu Ibu lihat di pembelajaran hari ini itu sudah antusias ya Bu ya? Iya. Dari biasa-biasanya ya Bu ya? Dari Iya. sebelum-sebelumnya. Sebelumnya anak-anak itu lebih suka malas, istilahnya sering ngantuk atau jadi saya belajar juga dari pengalaman apakah metode atau model pembelajaran saya mungkin yang kurang mungkin yang di sebelum-sebelumnya. Nah, jadi saya coba dengan model PBL ini gimana biar anak itu benar-benar aktif di dalam kelas. Jadi kalau seandainya diberi skala 1 sampai 10 Ibu, jadi proses pembelajaran Ibu yang lakukan hari ini itu Ibu kira-kira berada di skala berapa Bu? Kalau menurut saya ya Bu ya, mungkin 8 ya Bu ya. Skala 8 ya Ibu ya? Iya. Walaupun saya mengatakan sudah sangat puas ya Bu ya, tapi namanya kita manusia ya Bu ya, tidak ada yang sempurna. Iya Bu. Kalau menurut saya, jadi saya memberikan skala 8 dan juga melihat antusias anak-anak dalam belajar. Di sana saya sangat bahagia sebenarnya Bu. Iya. Ya intinya itu Ibu bahagia, anak-anak juga bahagia dengan pembelajaran yang dilakukan Ibu saat itu ya Bu ya. Iya. Terus dalam proses pembelajaran ini Bu, apakah ada kesulitan yang dialami oleh anak-anak, oleh siswa itu Bu? Kalau saya lihat ya Bu ya, tadi di dalam proses pembelajaran, kalau dari siswa sepertinya tidak ada ya Bu ya. Apalagi melihat mereka sudah lebih aktif dan mau berpendapat. Yang awalnya mereka malu-malu, tidak mau berpendapat, sekarang mereka mau untuk berpendapat. Lalu juga awalnya anak yang pendiam, maksudnya dia diam saja, dia mungkin takut untuk berpendapat, sekarang mau dia. Apalagi melihat video itu mungkin yang awalnya mungkin dulu lebih ke metodenya tuh cuma hanya sekedar gambar-gambar yang ditempel, tapi sekarang saya menayangkan dalam bentuk infokus, mereka tertarik dalam belajar. Jadi sesuatu yang baru bagi murid ya Bu ya? Iya. Jadi murid merasa tertegun karena ini, aduh, apa ya yang akan Ibu ini lakukan untuk mengajar hari ini ya, seperti itu ya Bu ya? Jadi kalau menurut Ibu sendiri, apakah Ibu merasa ada kendala dalam melaksanakan proses belajar mengajar tadi Bu? Kalau dari saya ya Bu ya, ada satu kendala, yaitu seperti yang kita ketahui tempat kita ini sinyal. Iya, sinyal Bu ya, kendala terbesar Ibu. Jadi saya sebelumnya itu sudah menyiapkan soal berbentuk Google Form. Iya. Jadi sudah saya bawa suruh juga anak membawa HP. Iya. Biar bisa nantinya mereka mengerjakan soal-soal tersebut nanti di akhir pembelajaran soal post test. Tapi karena terkendala sinyal ini,
terpaksa lah saya harus menerapkan secara manual. Saya printkan lagi soal itu. Padahal kalau kita menggunakan Google Form itu kan mereka lebih semangat, lebih aktif lagi kan ya Bu. Iya Bu ya, memang iya kalau anak-anak itu ya Bu ya, kalau memakai Google Form di HP dia lebih cepat mungkin menangkap karena kan sekarang zaman digital native, jadi anak-anak tuh lebih suka cenderung bermain HP gitu ya Bu ya. Jadi dia seneng seperti permainan-permainan seperti game gitu lah Ibu ya. Iya. Jadi Ibu, apa yang akan dilakukan Ibu untuk pertemuan selanjutnya Bu Sri? Untuk pertemuan selanjutnya, karena tadi saya sudah menggunakan model problem based learning, saya ingin mencoba menggunakan model atau metode yang berbeda yang juga cocok dan sesuai dengan materi saya. Rencananya saya ingin menggunakan metode talking stick. Jadi di mana talking stick. Jadi di mana dalam pembelajaran itu mereka belajar sambil bermain. Iya, talking stick. Jadi anak itu belajar sambil bermain. Iya. Pasti asik sekali ya Ibu. Kita tunggu pembelajaran Ibu selanjutnya yang menggunakan talking stick ya Bu. Ibu sudah tahu permasalahan di dalam proses belajar mengajar yang Ibu lakukan tadi dan mendapatkan solusi Bu. Jadi bagaimana Ibu bisa memastikan kalau ini bisa berjalan dengan baik ke depannya? Terus siapa saja yang akan terlibat Ibu? Jadi untuk solusi permasalahan tersebut kalau bisa ya Bu ya, saya akan mencoba untuk berkolaborasi dengan guru-guru lain termasuk dengan Ibu Leni. Iya, tentu Ibu. Kalau saya ada kendala mungkin saya akan bertanya dengan Ibu Leni. Iya, oke Bu. Dan juga dengan guru-guru lainnya. Apalagi dan satu lagi mungkin dengan satu mapel dengan saya, mungkin saya juga akan bertanya juga nanti biar kedepannya tuh pembelajaran saya itu benar-benar lebih bagus lagi ke depannya. Iya, bagus sekali ya Ibu ya. Jadi solusi-solusi yang Ibu dapatkan ini sangat membantu Ibu untuk memperbaiki proses belajar mengajar Ibu ke depannya ya Bu.